Hai teman-teman, kenalin aku Alpina. Terima kasih sudah menonton video sebelumnya tentang part of speech. Yang belum menonton, boleh tonton dulu karena ini adalah video lanjutan pembelajaran Basic English Part of Speech. Sebelum aku lanjut, tolong untuk like, comment, dan subscribe agar konten yang aku bikin semakin baik dan juga berkembang. Oke, selanjutnya aku akan langsung bahas ke bagian types of part of speech. Jadi gini, kemarin aku bahas apa itu part of speech. Jadi artinya adalah kelas kata. Kalau diartikan apa itu types merupakan macam-macam. Jadi di sini aku akan bahas tentang macam-macam kelas kata. Kalau macam-macam sebenarnya ada yang menyebutkan 8 bagian atau 9 bagian. Di sini aku sudah bikin 9 bagian. Mana sih yang benar? Dua-duanya itu benar. Mau itu 8, mau itu 9, itu sama aja teman-teman. Sama aja tentang macam-macam part of speech. Kenapa bisa 8? Kalau yang menyebutkan 8 bagian, determinernya itu bisa dimasukkan sebagai adjektif. Kita bakalan masuk ke bagian pertama, yaitu noun yang paling sering ada di part of speech. Noun kan kata benda. Apa harus merujuk pada benda-benda aja? Sebenarnya enggak teman-teman. Jadi noun itu bisa merujuk pada nama benda, nama tempat, nama orang, nama hewan, sebuah ide atau pikiran, dan lain sebagainya. Jadi noun itu kata benda adalah semua yang ada di kehidupan kita. Contohnya bag, hospital, Kelvin, cat, dan lain-lain. Adapun teacher, tutor, dokter, police, dan lain-lain itu merupakan contoh dari noun. Kenapa kan kita manusia? Kenapa disebut noun? Noun kan kata benda, emang kita benda? Karena noun itu merupakan kata benda, bukan berarti kita benda. Jadi segala sesuatu yang ada di dunia ini kita katakan noun atau kata benda. Contohnya, matahari, bulan, bintang, planet, itu semuanya merupakan noun. Nah, untuk lebih jelas lagi, kata benda itu mencakup apa saja, kita lanjut ke slide bagian selanjutnya. Ada tipe noun, kata benda. Di sini ada proper noun. Kalau disingkat, proper noun itu mengacu pada yang lebih spesifik. Di sini definisinya selalu dimulai dengan huruf kapital dan mengacu pada nama-nama yang lebih spesifik atau spesifik, seperti nama orang, nama tempat, atau nama benda. Contohnya tadi aku menyebutkan nama aku Alpina, itu kan lebih spesifik. Kalian manggil aku Alpina, jadi itu termasuk proper noun. Diana, Toyota, Bali, Bromo, dan lain-lain. Itu proper noun, lebih ke spesifik. Kita mau ke tempat apa, kita mau ke Bali gitu, itu spesifik. Kita mau beli barang misalnya mereknya apa, Toyota, itu lebih spesifik. Jadi misalnya pengen beli mobil mereknya Toyota gitu, itu kan lebih spesifik. Kalau misalnya kita cuman bilang pengen beli mobil, itu nggak spesifik, itu umum gitu. Common noun itu kalau misalnya disingkat itu bisa mengacu ke hal yang umum gitu. Kalau ini definisinya, common noun merupakan kebalikan dari proper noun yang mengacu pada nama-nama umum dari orang, benda, atau tempat. Contohnya, kita nggak tahu nama guru itu siapa, kita panggil dia ibu guru. Itu merupakan ke umum, misal teacher, station, bag, ocean, dan lain sebagainya. Kita mau ke tempat tapi kita tuh nggak menyebutkan tempatnya apa. Terus ini station, terus ocean, itu merupakan umum. Dan selanjutnya ada singular noun. Singular noun itu berjumlah satu atau tunggal. Contohnya apa sih? Jadi a book, an apple, dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya tunggal, itu depannya ya, atau n gitu. Selanjutnya plural noun. Noun yang memiliki jumlah lebih dari satu atau jamak. Seperti many books, two pens. Two pens kan kita tahu ya, two itu 2. Berarti pulpennya ada 2 gitu, lebih dari 1. Terus countable noun. Countable noun itu merupakan noun yang dapat dihitung atau
barang yang dapat kita hitung. Contohnya buku kan bisa kita hitung, book. Jadi buku itu tuh ada 10 misalnya bisa kita hitung. Pensil juga bisa kita hitung. Karena gampang ya ngitungnya, cuman 1, 2, 3, jadi nggak pakai tetes-tetesan kayak mili gitu, enggak. Terus ada chair, kursi. Kita bisa ngitung kursi berapa. Kita bisa ngitung punya handphone berapa gitu. Itu masuknya ke countable noun. Terus kalau misalnya uncountable noun itu kebalikannya, yang tidak dapat dihitung. Contohnya money. Money kan uang ya. Uang tuh dihitungnya bukan lembar, tapi jumlah nominal yang ada di uang tersebut. Kita nggak mungkin nih punya 100.000, 5. Kita sebut 5 lembar, enggak. Tapi jumlahnya 100.000 kan kalau misalnya dikali 5, 500.000 gitu. Jadi yang kita hitung itu nominalnya, bukan berapa lembarnya. Terus oil kan minyak ya. Jadi minyak itu yang dihitung mili. Nggak mungkin kita hitung per tetes gitu. Water juga air itu nggak mungkin kita hitung per tetes, dan lain sebagainya. Itu masuknya ke uncountable noun. Nah, di sini ada pronoun, kata ganti. Noun sama pronoun itu hampir sama ya guys. Jadi pronoun itu adalah kata ganti. Gunanya apa? Gunanya untuk membuat kalimat lebih efisien dan menghindari pengulangan kata. Jadi ini itu merujuk pada penggunaan noun, cuman lebih disederhanakan aja. Contohnya gini, misalnya teman-teman itu akan bikin letter atau surat atau story lah. Tidak mungkin lah ketika misalnya kita menulis sebuah cerita, tokohnya cuma satu, Sarah aja misalnya. Kemudian ketika kita menulis cerita, kalian menuliskannya nama Sarah di setiap kalimat atau paragraf berulang kali gitu. Pasti ada kata ganti, karena kalau misalnya kita menulis secara berulang-ulang, itu bakalan bikin bosan buat pembacanya. Dengan adanya pengulangan kata itu, kita punya cerita yang lebih berkarakter. Jadi untuk menghindari pengulangan kata, bisa kita gunakan pronoun. Contohnya, Sarah membeli apel di pasar, kemudian dia memberikan kepada orang tuanya. Nah, kata pronounnya itu merupakan dia, yang awalnya dari Sarah jadi ke dia. Gunanya agar penulisan itu beraneka ragam dan indah. Jadi gunanya pronoun agar penulisan kita lebih beraneka ragam. Nah, di sini ada macam-macam pronoun, teman-teman. Kalian bisa lihat di sini ada personal, subject, object, ada possessive adjective, ada possessive pronoun, ada reflexive pronoun. Aku bakalan jelasin tentang subject. Nah, subject ini biasanya ada di depan. Ada I, you, we, they, she, he, it. I itu aku, you itu kamu, we itu kalian. Atau we itu kami, maaf, they itu mereka, she itu dia perempuan, he itu laki-laki, it itu kata benda yang selain manusia, kalian bisa sebut it. Nah, objek itu apa? Objek itu biasanya di belakang kalimat. Jadi kan kalau misalnya subjek itu di sebelum verb, di sebelum predikat penyimpanannya. Kalau objek itu nggak belakang-belakang banget. Yang penting titik fokusnya di setelah verb atau predikat. Jadi kalian bisa pakai me, you, us, them, her, him, atau it. Nah, di sini kan ada possessive adjective, teman-teman. Possessive adjective itu adalah kepemilikan. Contohnya, ada orang yang posesif, mereka itu merasa memiliki. Nah, possessive itu ada dua nih, ada possessive adjective, ada possessive pronoun. Jadi, kalau misalnya possessive adjective itu harus disertakan noun setelah possessive adjective. Contohnya my book, your book, his book, terus lain sebagainya. Kan di sini ada artinya her. Her itu dia perempuan ya. Jadi buku itu milik dia perempuan. His itu laki-laki, jadi jangan tertukar. Her sama him, her sama his, dan hers sama his. Jadi si sama he itu beda. Kayak di bahasa Indonesia aja, perempuan laki-laki beda gitu.
ada bedanya nih. Posisi adjektif itu artinya posesif aja gitu. Kalau misalnya sebuah kepemilikan, kayak cuman bedanya kalau misalnya posesif pronoun itu kita tidak perlu memakai kata benda. Kan tadi my book, kita nggak usah nyebutin mine book gitu. Enggak, cuman it's mine, itu milik aku gitu. Jadi kalian tidak perlu memakai noun atau kata benda untuk possessive pronoun. Nah, kalau misalnya untuk reflexive pronoun itu kayak diri sendiri nih. Contohnya kayak gini. I love myself, saya mencintai diriku sendiri. Jadi lebih ke tekanan ya, tekanan bahwa itu tuh diri sendiri gitu. Kamu sendiri, dia sendiri, terus mereka sendiri, kami sendiri. Itu merupakan reflexive pronoun. Segini dulu ya guys buat ngejelasin macam-macam kelas kata. Nanti untuk bagian macam-macam kelas kata tentang predikat atau verb akan kita jelasin di video selanjutnya. Thank you for watching. Bye-bye.